Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelina, NIM 210050532. Saya dari kelompok 2. Saya akan silakan untuk rekan-rekan saya memperkenalkan diri. Silakan, Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Yasir. Selanjutnya, silakan, Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Febrianti, NIM 210055030. Baik, teman-teman. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi kita, yaitu prinsip dan pendekatan pembangunan masyarakat. Untuk pemateri awal itu yang akan disampaikan oleh Amanda Yuhelsa. Silakan, Amanda. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 2, yaitu prinsip dan pendekatan pembangunan masyarakat. Apa itu prinsip? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip itu adalah asas atau dasar. Yang kedua, menurut Toto Asmara. Apa nih? Sebuah hal yang... Maaf. Sebelumnya, teman-teman, silakan Amanda lanjutkan. Yang kedua, yaitu menurut Toto Asmara. Dan mental yang menjadi martabat diri atau prinsip juga bisa diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri. Yang ketiga yaitu sesuatu yang dijalankan dan panutan. Yang ketiga secara umum, yaitu suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pegangan untuk berpikir atau bertindak. Selanjutnya. Prinsip pembangunan menurut Jim Ives 1965. Pembangunan masyarakat memiliki 22 prinsip, yaitu yang pertama yaitu pembangunan terpadu. Pengembangan terpadu. Pengembangan terpadu atau pengembangan sosial ekonomi, budaya, lingkungan, dan spiritual merupakan aspek terpenting dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan pembangunan terpadu adalah di mana dalam pembangunan masyarakat mengembangkan berbagai aspek pembangunan secara masyarakat. Pembangunan masyarakat selalu mempertimbangkan berbagai aspek. Selanjutnya. Melawan kerugian struktural, yaitu struktur kelas, gender, dan keragaman etnik sering menjadi kendala dalam pengembangan masyarakat. Selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia, pemahaman dan komitmen terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip yang penting dalam pengembangan masyarakat. Yang keempat yaitu ada berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan ini merupakan salah satu komponen penting dalam pendekatan ekologis. Selanjutnya. Yang kelima yaitu ada pemberdayaan. Pemberdayaan mempunyai makna dalam menyediakan sumber daya, peluang,
pengetahuan, dan keahlian masyarakat untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuannya. Selanjutnya. Yang keenam yaitu ada personal dan politik. Personal dan politik, kaitannya antara person dan politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu publik merupakan unsur pokok dalam pengembangan masyarakat. Yang ketujuh ada kepemilikan masyarakat. Kepemilikan masyarakat mencakup kepemilikan atas dasar dan kepemilikan atas struktur dan proses. Yang kedelapan yaitu kepercayaan diri. Kepercayaan diri, masyarakat harus mencari sumber daya yang dimilikinya, jangan lebih tergantung pada dukungan dari luar yang berupa bantuan finansial, teknis, maupun sumber daya lain. Yang kesembilan yaitu kemandirian. Kemandirian itu bantuan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sudah berjalan cukup lama. Yang ke-10 yaitu tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah dan visi yang jelas. Yang ke-11 yaitu pengembangan organik. Pengembangan organik ini, pemikiran pengembangan organik sering dipertentangkan dengan pengembangan mekanistik. Pengembangan mekanistik ibarat sebuah mesin, sedangkan pengembangan organik ibarat sebuah tanaman. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya lanjutkan, yaitu yang ke-12 itu pengembangan bertahap. Pengembangan bertahap ini sebagai konsekuensi alamiah dalam mengembangkan organik adalah perlunya penetapan langkah dalam mengadakan pengembangan masyarakat. Kemudian yang ke-13, keahlian eksternal. Keahlian eksternal ini ialah proses atau struktur yang datang dari luar dalam pengembangan masyarakat jarang bekerja secara baik. Selanjutnya itu yang ke-14, pembangunan komunitas. Semua pengembangan masyarakat harus bertujuan membangun komunitasnya. Kemudian selanjutnya yang ke-15, proses dan hasil. Proses dan hasil ini menekankan dalam proses dan hasil menjadi isu penting dalam pekerjaan masyarakat. Kemudian yang ke-16 itu mengenai keutuhan atau keterpaduan proses atau biasa disebut the engineering of process. Proses yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sama pentingnya dengan hasil. Kemudian yang ke-17 itu tanpa kekerasan, non-violence. Dalam konteks ini, tanpa kekerasan mempunyai implikasi lebih dari sekedar tanpa kekerasan fisik di antara penduduk. Selanjutnya, inklusif. Inklusif atau prinsip ini merupakan bagian dari prinsip tanpa kekerasan. Kemudian ke-19 itu mengenai konsensus. Prinsip tanpa kekerasan dan inklusif harus dibangun dalam kerangka pembentukan konsensus. Dan konsensus dalam pengambilan keputusan harus diterapkan sebisa mungkin. Baik, yang selanjutnya yang ke-20 itu partisipasi. Partisipasi ialah pengembangan masyarakat. Dalam partisipasi ini, pengembangan masyarakat bertujuan tercapainya partisipasi yang maksimal, yakni melibatkan semua anggota masyarakat dalam semua kegiatan dan semua proses yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian pembatasan kebutuhan. Pembatasan kebutuhan itu ya pertama itu pengembangan masyarakat harus mampu menemukan kesempatan di antara berbagai variasi kebutuhan masyarakat. Yang ke-22 itu kerjasama, ya ialah perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan menekankan kebutuhan struktur bekerja sama dibanding dengan struktur persaingan. Baik, itu menurut Jim Eve.
pada tahun 1995. Nah, kemudian kami mendapatkan dari beberapa referensi mengenai prinsip pembangunan masyarakat menurut Sulaiman M. Mudamar pada tahun 1998. Pembangunan masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip berikut. Nah, menurut Sulaiman ini, prinsip-prinsip pembangunan masyarakat itu ada 5, yaitu transparansi atau keterbukaan, terus kemudian partisipasi tadi telah saya jelaskan mengenai melibatkan semua anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Kemudian itu dinikmati oleh masyarakat. Nah, pembangunan masyarakat ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Kemudian akuntabilitas ini maksudnya di sini ialah dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pembangunan masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian sustainable atau keberlanjutan itu secara terus-menerus. Baik, selanjutnya itu pendekatan pembangunan masyarakat. Dalam teori pembangunan dikenal dengan beberapa pendekatan utama disebut oleh sebagaimana yang disebut oleh Troiler yang mengungkapkan ilmu pendekatan tersebut, yakni akan dibacakan oleh Alfiona. Kepada Alfiona, silahkan. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan membacakan tentang pendapat Troiler. 1. Pendekatan pertumbuhan. Awal bahasan tentang pembangunan antara 1950 sampai 1960 terasa pada optimisme dan harapan besar tentang konsep pembangunan akibat dinamika pertumbuhan ekonomi alami negara barat yang sudah industri dan investasi modal besar. Berlebar investasi modal asing beserta teknologinya. Di atas sana dikemukakan oleh Rostow mengasumsikan bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sebagai konsekuensinya akan terjadi trickle down effect. Diharapkan mencapai lapisan rakyat kecil yang berada di desa maupun di daerah yang belum sempat dibangun. Kedua, pendekatan pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan tidaklah banyak berbeda dengan pendekatan pertumbuhan. Yang dilakukan perbaikan meskipun bersifat tumbal sulam dengan memasukkan unsur pembangunan sosial. Selanjutnya, paradigma ketergantungan. Paradigma ketergantungan dalam teori pembangunan berawal dari pengalaman negara-negara Amerika Latin. Dependencia dipelopori oleh Cardoso pada tahun 1970 karena melihat kelemahan dari konsep pembangunan yang ada, yakni 1. Perlunya komponen-komponen dari luar negeri untuk menggerakkan kegiatan industri yang menyebabkan ketergantungan dari segi teknologi dan kapital. 2. Karena distribusi pendapatan Amerika Latin menimbulkan pembatasan akan permintaan terhadap barang hasil industri yang hanya mampu dinikmati oleh sekelompok kecil atau kaum elit, dan setelah permintaan terpenuhi maka proses pertumbuhan terhenti. Selanjutnya, empat, tata ekonomi internasional baru atau The New International Economic Order. Usulan berikut didasarkan oleh kebutuhan negara-negara selatan untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi sendiri. Hal ini mencakup pada proses pengambilan keputusan, persyaratan investasi, teknologi baru, dan hubungan dagang. Lalu terhadap dengan pikiran negara maju yang cenderung menentang seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan 3 strategi berikut. 1. Strategi penolakan secara sepihak. 2. Strategi pengodoran, menyetujui hal-hal kecil tetapi tidak terhadap yang pokok. 3. Strategi penyampaian yang bersifat samar dengan maksud menunda ataupun mengulur waktu. Selanjutnya, Lima, pendekatan kebutuhan pokok.
pendekatan ini tumbuh karena kebutuhan akan adanya teori pembangunan yang baru yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial pada negara dunia ketiga. Ada 3 sasaran berikut yang coba dikembangkan secara bersamaan, yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan, 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 3. Selanjutnya, 6. Pendekatan kemandirian atau the self-reliance approach. Pendekatan kemandirian dalam berbagai ilustrasi dikenal dengan Steinan. Pendekatan ini muncul sebagai konsekuensi logis dari berbagai negara dunia ketiga untuk melepaskan ketergantungan terhadap negara industri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Cukup sekian penyajian dari materi kami. Dapat kita simpulkan memberikan arahan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan masyarakat secara optimal dan keberlanjutan. Arah yang jelas dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengendalikan dan mengevaluasi tingkat keberhasilan. Prinsip merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Sedangkan pembangunan masyarakat dilakukan dengan pendekatan multisektor atau holistik, partisipasif. Berdasarkan pada semangat kemandirian, wawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara serasi, selaras, dan sinergi, sehingga tercapai secara optimal. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan memberikan pertanyaannya di dalam kolom diskusi. Baik, kami tutup presentasi kali ini. Kami bertiga mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.